Setelah gagal ke Wonosobo dan akhirnya aku memutuskan untuk turun di Purwokerto, lalu aku berpikir aku mau pulang ke Jakarta naik bus apa ya. Dan setelah mencari-cari, akhirnya aku putuskan untuk naik bus Kupu-Kupu Ayu. Dan ini merupakan pengalaman pertama aku naik bus Kupu-Kupu Ayu. Gimana ya perjalanan aku menggunakan bus Kupu-Kupu Ayu ini? Yuk tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini. Saat ini aku sedang berada di garasi Kupu-Kupu Ayu yang ada di Purwokerto. Dan tadi siang aku sudah pesan tiket busnya melalui Traveloka. Busnya sendiri nggak masuk terminal, jadi kita akan naik dari garasinya yang ada di Purwokerto ini. Ini penampakan tiketnya, jadi aku kena harga 150.000 dan sudah dapat servis makan. Dan di sini aku bersama 3 orang penumpang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bus aku datang. Untuk di perjalanan kali ini, aku naik bus Kupu-Kupu Ayu dengan nama Blue Ocean. Dan busnya ini nggak masuk ke dalam garasi, tapi dia nunggu di seberang. Dan sekarang aku nyebrang dulu untuk naik ke dalam bus. Aku nggak tahu sih udah ramai apa belum busnya. Dan ini aku nyebrang di jalan utama yang ada di Purwokerto, jadi lumayan ramai. Sehingga harus hati-hati nih kalau nyebrang, harus lihat kanan kiri dulu. Dari belakang aja udah kelihatan gemerlap banget nih busnya ya, penuh dengan lampu-lampu. Dan penasaran sih interior di dalamnya tuh kayak apa ya. Sekarang saatnya masuk dan aku akan duduk di kursi nomor 8D yang berarti ada di jendela ya. Nah, ini penumpangnya juga cukup ramai di depan, tapi di belakang ternyata masih agak kosong. Dan kalau kalian lihat, bus ini nggak dilengkapi sama toilet. Mas, ini nomor 8 bukan ya? Bukan ya, sorry. Oh, iya. Setelah naik, langsung aja kita berangkat. Dan kesan pertama aku pas naik bus ini pertama kali adalah aku suka sih desain interiornya dengan lampu-lampu biru yang redup itu, bikin tenang buat aku. Dan untuk kursinya sendiri aku seneng banget, jadi di bagian kepala itu ada lekukannya, sehingga kalau kita tidur itu rasanya nggak akan jatuh ke kanan atau ke kiri, atau tiba-tiba mendarat di pundak sebelah kita gitu. Untuk pembawaan drivernya sendiri sih lumayan ngecor ya, ngebut selap-selip, tapi masih oke sih, nggak yang ngeri-ngeri banget buat aku sih. Dan untuk tiketnya ini jangan sampai hilang ya, karena ini ada kupon makannya. Kalau hilang nanti kalian nggak bisa makan. Satu hal yang bikin aku nggak nyaman saat perjalanan ini adalah bapak supirnya itu
menyalakan audio karaoke, tapi kenceng banget sih buat aku ya, apalagi aku duduk persis di bawah speaker, jadi itu kerasa kenceng banget. Ya aku tahu sih mungkin untuk menghalau rasa ngantuk, tapi rasanya jadi nggak nyaman aja sebagai penumpang, terlalu bising gitu. Jadi mungkin kalau mau dengerin musik bisa lebih dikecilin gitu, tapi ini tuh terlalu jeduk sehingga nggak nyaman aja. Kalau kalian sendiri tuh tipenya yang seperti apa? Apakah seneng yang sepi sehingga kedengeran bunyi mesinnya, bunyi jalanan, atau seneng yang emang ada full musiknya? Kalau aku sih jujur lebih seneng yang sunyi, jadi terasa bunyi mesinnya, bunyi kriet busnya, itu satisfying banget buat aku. Bus Kupu-Kupu Ayu sendiri itu awalnya adalah bus pariwisata yang aku tahu ya, kemudian merambah menjadi bus akap. Jadi settingannya tuh menurut aku lebih kayak bus pariwisata, bukan kayak bus akap. Dan untuk bus Kupu-Kupu Ayu ini, dia rutenya juga belum banyak. Yang aku tahu tuh dia ke Bobotsari, ke Purbalingga, ke Wonosobo. Nah ini lewat Purwokerto. Dan untuk bus Kupu-Kupu Ayu ini juga kayaknya nggak masuk terminal, jadi cuma lewat aja. Dia berhentinya di garasi tadi. Tapi kalau ada yang punya info lebih valid, boleh sih dikasih tahu di kolom komentar. Untuk servis makannya sendiri aku belum tahu dia itu servis makannya di rumah makan mana, karena ini bener-bener pertama kalinya aku naik bus Kupu-Kupu Ayu. Dari dulu sempet sih penasaran naik bus ini, karena kan juga banyak banget lampu-lampunya, jadi kayak menarik gitu buat dicoba. Tapi emang baru kesempatan ini aja bisa ngerasain naik bus ini, dan lumayan buat aku sih. Dan untuk lama perjalanannya, kalau sesuai dari tiketnya itu kita akan menempuh perjalanan 8 jam. Jadi akan sampai di Pulau Gebang itu pukul 3 pagi. Dan kebetulan aku akan turun di Terminal Pulau Gebang ya. Dan untuk kalian yang nanya apakah di bus itu ada chargeran atau enggak, jawabannya ada. Jadi di atas kepala kalian nanti akan ada colokan USB, itu bisa digunakan untuk charger. Jadi di sebelah lubang AC. Kebetulan kalau mau aku videoin percuma karena nggak kelihatan, gelap banget, ditambah lampunya biru. Jadi kayaknya karena low light, jadi ya
Ya aku ceritain aja ya, gak usah aku videoin. Nanti kalian raba-raba aja tuh kalau kalian naik bus ini. Dan untuk rutenya sendiri, bus ini tuh lewatin Tegal Slawi, dan nanti kita akan masuk gerbang tolnya di gerbang tol Tegal. Sekarang kita udah masuk ke dalam tol, dan aku juga masih belum tahu ini kita bakalan istirahat makan di mana. Tapi ini aku ngantuk banget, jadi aku mau tiduran sebentar. Dan ternyata istirahatnya di rumah makan Kedung Roso yang ada di Brebes. Dan ini menu yang aku ambil untuk makan malam hari ini. Ada tempe orek, sayur, dan ayam goreng. Di sini juga merupakan tempat istirahat dari PO Bus Rosalia Indah. Jadi berjejer tuh, ada Bus Rosalia Indah. Setelah makan, kita lanjut jalan lagi. Dan kalau dirasa-rasa tadi tuh istirahatnya nggak terlalu lama, jadi kayak cuma sekitar 20 menitan aja, langsung kita jalan lagi. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting perut udah keisi biar cepet-cepet sampai di Jakarta.
Setelah dari rumah makan, kita langsung masuk lewat gerbang tol Pejagan, dan ini nanti udah langsung full tol nih sampai di Jakarta. Dan ini pukul setengah 2 pagi, aku kebangun kaget karena kan sebenarnya mau ke Bloko malah aku tidur. Lumayan nyaman banget sih bangkunya, sehingga aku kayaknya bawaannya ngantuk terus, nempel kursi bawaannya pingin tidur terus. Setelahnya kita isi solar dulu di rest area KM 62 setelah gerbang tol Cikampek. Setelah isi solar kita lanjut jalan lagi. Nantinya kita akan berhenti di Cikarang, kemudian di Bekasi Timur, dan selanjutnya aku akan turun di Pulau Gebang.
lagi-lagi aku ketiduran, tiba-tiba udah di gerbang tol Bekasi Timur aja. Jadi tadi yang di Cikarang aku nggak sempet rekam-rekam karena aku masih tertidur pulas. Dan untuk penumpang yang turun di Bekasi Timur juga cukup banyak. Nggak tahu nanti di Pulau Gebang apakah banyak atau enggak. Dan ini saatnya aku bersiap-siap, cek-cek barang bawaannya untuk siap-siap turun di Pulau Gebang. Nah, buat kalian yang naik bis, kalau bisa jangan terlalu tidur pulas. Karena kalau tiba-tiba udah nyampe, bangun kaget, nah takutnya ada barang-barang yang keselip atau ketinggalan yang kebawa tuh. Jadi kita harus sudah kira-kira, oh bakal sampainya jam berapa. Nah, kalau bisa pasang alarm, silakan pasang alarm. Dan tadi setelah melewati gerbang tol Cikunir, tiba-tiba busnya berhenti lama, dan setelah itu ada bus Agramas yang berhenti dekat kita. Dan totalnya tujuan Pulau Gebang itu semuanya dioper. Ada 3 orang, aku dan kakek nenek yang dioper naik bus Agramas untuk menuju ke Pulau Gebang. Aku bingung sih kenapa dioper ya gitu, sedangkan di pilihan pemesanan tiket itu muncul terminal Pulau Gebang. Nggak tahu apakah mungkin karena yang turun di Pulau Gebang sedikit atau emang seringnya dioper, aku nggak tahu. Mungkin kalian yang pernah naik dan punya pengalaman dioper boleh coba kasih komentarnya. Ini sekarang aku udah sampai di terminal Pulau Gebang, jadi aku akan turun di terminal ini. Dan overall untuk perjalanan kali ini menggunakan bus ke Kupu Ayu, cukup aja rasanya. Servis makannya oke, busnya juga oke, cuman tadi dioper aja ya. Ya lumayan lah bisa ngerasain naik bus Kupu Ayu meskipun dioper ya. Jadi punya pengalaman kan kalau kayak begini ceritanya. Belum bang. Nah, sekian dulu perjalanan aku kali ini, dan ini aku kasih footage bus Agramas yang aku naiki. Semoga lain waktu aku bisa naik bus Agramas full trip ya. Dan aku mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin episode kali ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga yang udah selalu berbicara. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya.